Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Perkenalkan, saya Rosa Nur Wahyu, mahasiswi Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran. Nah, dalam rencana pembelajaran ini terdiri atas program tahunan, program semester, silabus, dan RPP. Langsung saja ya. Untuk yang pertama, yaitu program tahunan. Apa sih program tahunan itu? Program tahunan adalah program dari setiap mata pelajaran yang melingkupi garis-garis besar yang hendak dicapai dalam waktu 1 tahun. Nah, di sini juga sudah dilihat ya program tahunan yang akan dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Di sini seperti contoh yang saya paparkan, untuk mata pelajaran biologi. Jadi yang bertanggung jawab dalam program tersebut yaitu guru mata pelajaran biologi. Nah, dalam program tahunan tersebut berisi tentang rencana penetapan alokasi waktu dalam 1 tahun ajaran, yaitu semester ganjil dan semester genap, guna mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Seberapa pentingkah program tahunan tersebut? Jelas penting. Program tahunan tersebut itu untuk menata materi secara logis, sistematis, dan alokasi waktu tersebut harus jelas tertata untuk setiap pokok bahasan. Nah, agar jika tidak ada program tahunan, maka tiap pembahasan tidak akan teratur, tidak akan efisien, atau jika adanya program tahunan, maka penyampaian pokok pada tiap pembahasan mata pelajaran akan lebih efektif dan efisien. Nah, di sini langsung saja kita lihat pada contoh program tahunan yang telah saya paparkan. Yang pertama, terdapat identitas atau keterangan. Yang pertama yaitu keterangan mata pelajaran. Di sini saya menggunakan mata pelajaran biologi. Terus satuan pendidikan. Satuan pendidikan di sini saya menggunakan madrasah ya. Kemudian kelas atau semester. Di sini saya menggunakan materi biologi kelas 11 dan semester ganjil dan semester genap. Tahun pelajaran yaitu tahun pelajaran 2020 dan 2021. Selanjutnya yaitu kompetensi inti. Di sini kompetensi ada kompetensi inti 1, 2, dan 3. Dapat dibaca ya. Di sini kompetensi tahunan pada program tahunan terdapat kompetensi inti dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan ya. Terus selanjutnya kita lihat terdapat tabel. Tabel di sini berisikan semester, kompetensi dasar, alokasi waktu, dan keterangan. Kompetensi dasar ini berisi tentang apa saja sih pokok pembahasan yang akan dibahas, dan di sini pada tiap tabel berisikan satu pokok pembahasan. Contohnya yang saya lingkarin ini, pokok pembahasannya yaitu tentang penyusunan sel dan struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung dalam sel. Dan untuk selanjutnya juga berbeda dalam pembahasan itu. Nah, selanjutnya yaitu adanya alokasi waktu. Alokasi waktu itu yaitu untuk memperkirakan. Jadi di sini ada waktu yang telah ditetapkan. Contohnya di sini ada 12 JP. JP itu jam pelajaran. Jadi dalam membahas ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kompetensi dasar. Itu akan dibahas selama 12 jam pelajaran. Nah, untuk selanjutnya yaitu keterangan. Keterangan di sini menerangkan tentang pertemuan. Jadi dalam 12 jam pelajaran
akan dilaksanakan dalam 3 pertemuan. Dalam artian di sini tinggal dibagi aja 12 dibagi 3, yaitu dalam 1 kali pertemuan ada 4 jam pelajaran, gitu ya. Untuk yang ke bawah di sini bisa dilihat ini semester 1 dan ini juga sub pembahasannya ya. Hingga ke bawah ini semester 2. Selanjutnya, dalam program tahunan, di sini juga ada tentang jumlah minggu efektif dan minggu tak efektif, serta jumlah minggu atau jumlah jam efektif dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, dalam menentukan jumlah minggu efektif atau jam efektif seperti ini, di sini acuannya kita harus melihat kalender pendidikan, karena di sini saya menggunakan contoh mengajar pada madrasah, maka di sini saya menggunakan kalender pendidikan dari Kementerian Agama, yaitu kalender pendidikan madrasah tahun pelajaran 2020-2021. Untuk selanjutnya yaitu program semester. Program semester itu hampir sama, cuman di sini hampir sama dengan program tahunan, cuman di sini dia lebih rinci untuk menentukan alokasi waktunya ya. Apa sih program semester itu? Program semester adalah penjabaran dari program tahunan, nah, kan? Jadi dia lebih rinci, lebih mengerucut. Dan di sini dibahasnya alokasi waktu, yaitu per semester. Ada semester ganjil dan semester genap. Program semester ini menentukan jumlah jam yang diperlukan melingkupi waktu dalam 1 semester. Pokok pembahasan yang hendak disampaikan, serta ada beberapa keterangan dalam per semester apa aja yang terjadi dalam 1 semester itu tadi. Di sini ada contohnya ya. Seperti biasa, untuk di atas kita beri keterangan seperti tahun pelajaran, mata pelajaran, kelas 1 semester, dan di sini ada alokasi waktu, yaitu alokasi waktu di sini saya menggunakan 4 jam dalam per minggu. Dapat dilihat di sini ada materi pokok atau kompetensi dasar, seperti tadi ya, dijabarkan pada program tahunan. Kompetensi dasar itu berisi tentang materi pokok. Di sini untuk semester ganjil ya, contohnya pada materi pokok tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Di sini dapat dilihat pada materi tersebut jumlah jam pelajarannya yaitu 8 jam pelajaran. Dan di sini ini terdapat tanda-tanda. Di sini ada tanda untuk libur, terus habis itu ada tanda untuk menjalankan ujian tengah semester atau ujian akhir semester. Dan di sini juga ada tanda sesuai dengan kalender pendidikan, terdapat libur nasional yang di sini tidak ada jadwal pelajaran atau dalam artian diliburkan ya. Kemudian ada pada semester genap. Di sini contohnya seperti pada struktur dan fungsi sel pada sistem ekskresi manusia. Di sini dapat dilihat jumlah jam pelajarannya ada 16 jam. Di sini bisa dilihat penyampaian materi pokoknya dapat dilihat disampaikan pada minggu keempat pada bulan Januari dan minggu ke-1, 2, 3 pada bulan Februari. Cukup ya tentang program semester. Nah, untuk program semester sendiri itu dia
lebih mudah untuk dibaca dalam melihat untuk menargetkan sesuatu, menargetkan waktu dalam penyampaian materi pokok tersebut. Nah, ini kalender pendidikan madrasah ya. Ini adalah acuan dalam pembuatan program tahunan dan program semester. Oke, lanjut untuk yang selanjutnya yaitu tentang silabus. Di sini silabus masih sama tatanannya. Untuk yang pertama ada keterangan atau identitas, yaitu satuan pendidikannya saya tetap menggunakan madrasah. Di sini ada juga judulnya ya, mata pelajaran biologi SMA. Terus di sini ada keterangan kelas atau semester untuk kelas 11 dan semester genap. Di sini saya menggunakan semester genap dan tahun ajaran 2020-2021. Di sini berisikan tentang kompetensi inti, masih sama seperti pada program tahunan yang tadi. Di atas juga tertera kompetensi inti ya. Namun isi dari silabus yaitu tentang rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran yang akan disampaikan ya. Di sini mencakup tentang kompetensi dasar, materi pokok, pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Di sini silabus isinya lebih lengkap ya. Dapat dilihat untuk kompetensi dasar masih sama seperti yang di atas tadi. Nah, di sini ada materi pokok. Materi pokoknya yaitu struktur. Di sini saya menggunakan materi biologi tentang struktur dan fungsi sel penyusun jaringan pada sistem ekskresi. Nah, di sini ada materi pokoknya yaitu tentang proses ekskresi pada manusia, kemudian ekskresi pada hewan dan kelainan atau penyakit yang terjadi pada sistem ekskresi. Kemudian yaitu pembelajaran. Di sini pembelajaran, apa sih isi dari pembelajaran? Yaitu apa saja yang harus kita lakukan dalam melaksanakan pembelajaran itu tadi. Di sini terdapat mengamati, menanya, mengumpulkan data atau eksperimen. Bisa dilakukan suatu eksperimen atau eksplorasi, yaitu kemudian mengasosiasikan dan mengkomunikasikan. Bisa dilihat ya di sini mengamati, menanya. Jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan dalam melaksanakan sistem pembelajaran itu tadi. Untuk yang selanjutnya yaitu penilaian. Nah, di sini yang paling penting. Penilaian itu berfungsi untuk mengetahui capaian siswa, capaian peserta didik yang telah kita beri atau kita sampaikan suatu materi kepada mereka, yaitu dengan melakukan sebuah penilaian. Penilaian bisa beberapa cara ya, yaitu dengan adanya tugas, observasi, portofolio, tes gitu. Tes juga ada yang mungkin ada tes lisan gitu kan. Terus kemudian di sini ada alokasi waktu. Alokasi waktu masih sama ya yang tadi pada program tahunan dan program semester. Kemudian di sini ada sumber belajar. Apa sih sumber belajar itu? Jadi di sini guru menyampaikan materi beserta ada sumber belajarnya, yaitu mungkin ada buku pegangan buat siswa atau beberapa buku atau referensi yang mengarah atau membahas tentang materi yang disampaikan gitu. Nah, di sini bisa dilihat terdapat buku siswa atau buku pegangan siswa. Biasanya buku pegangan siswa guru juga punya. Terus kemudian selain buku-buku siswa itu yang wajib dipunyai oleh siswa, di sini ada rujukan atau referensi lain, dan ini mungkin beberapa guru bisa ada yang wajib, mungkin juga tidak.
yaitu buku biologi Campbell, karena di sini juga pembahasannya masih membahas seputar materi yang disampaikan. Oke, untuk silabus cukup ya. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Di sini saya menggunakan RPP 1 lembar ya. Apa sih RPP itu? RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian, atau intinya di sini kita lebih mengerucut dalam penyampaian suatu materi tersebut. Di sini menjelaskan hanya untuk satu materi penyampaian ya. RPP menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran yang berguna untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan seperti yang dijabarkan pada silabus tadi. Nah, lingkup dalam RPP yaitu satu kompetensi dasar dan satu indikator atau beberapa indikator. Ya, di sini terdapat ada kompetensi dasar atau tujuan dari pembelajaran itu tadi ya. Nah, selanjutnya yaitu RPP itu berlaku hanya dalam jangka pendek atau memperkirakan, memproyeksikan apa yang dilakukan dalam pembelajaran. Dengan demikian, RPP merupakan upaya untuk memperkirakan tindakan yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Di sini dia lebih rinci ya, apa yang harus kita lakukan dalam penyampaian pembelajaran tersebut. Di sini masih sama. Untuk yang awal ada identitas atau keterangan dari RPP tersebut. Untuk yang pertama sekolah, di sini saya masih menggunakan madrasah aliyah. Untuk yang kedua yaitu mata pelajaran biologi, kelas dan semester, kelas 11 dan semester genap. Untuk materi pokok sama seperti silabus tadi ya, saya menggunakan materi pokok struktur dan fungsi sel penyusun jaringan pada sistem ekskresi. Untuk alokasi waktu seperti yang dijelaskan pada prosen tadi, yaitu 4 pertemuan ya, atau 16 jam pelajaran. Untuk selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini berisikan tentang kompetensi dasar, yaitu apa sih yang harus dicapai atau dilaksanakan intinya peserta didik harus melalui proses tersebut dan harus mencapai tujuan dari kompetensi dasar itu tersebut. Kemudian untuk yang kedua yaitu ada media, alat, bahan, dan sumber belajar. Masih sama seperti tadi pada silabus, ada media, alat, bahan, dan sumber belajar selain buku pegangan siswa gitu. Terus untuk selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran. Di sini ada langkah-langkah pembelajaran. Jadi apa sih yang harus kita lakukan dalam pertemuan tersebut? Di sini sudah tertera. Untuk yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan dalam 15 menit pertama ya. Di sini saya melakukan pembukaan dengan salam, pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Nah, untuk selanjutnya yaitu memancing siswa atau mengaitkan suatu di sini kita harus membangun ketertarikan peserta didik dalam membahas materi yang akan kita sampaikan, yaitu bisa memberi tebak-tebakan atau menyampaikan motivasi.
serta kita juga dapat menyampaikan tujuan dan manfaat kita dalam mempelajari suatu materi tersebut. Untuk selanjutnya yaitu menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, serta metode belajar yang akan ditempuh. Nah, di sini yaitu kegiatan inti. Masuk pada kegiatan inti yaitu 150 menit. Di sini terdapat kegiatan literasi, critical thinking, collaboration, communication, dan creativity. Dapat dilihat di sini dalam kegiatan literasi, peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskan kembali apa yang mereka dapatkan tentang materi yang telah disampaikan. Kemudian critical thinking, di sini guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyimpulkan atau menyampaikan apa yang belum mereka pahami agar ditanya atau melakukan diskusi dengan sesama peserta didik. Untuk lebih lanjutnya yaitu bisa bertanya pada guru mata pelajaran tersebut. Selanjutnya yaitu collaboration. Collaboration yaitu peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok, yaitu untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, atau mempresentasikan ulang. Bisa juga untuk saling bertukar informasi mengenai materi yang disampaikan. Jadi di sini lingkupnya bukan hanya guru dengan murid saja ya, di sini juga bisa antar sesama murid. Jadi membuat murid menjadi lebih aktif ya. Untuk selanjutnya yaitu communication. Communication yaitu peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok. Nah, hasil dari kolaborasi tadi akan menghasilkan sebuah komunikasi peserta didik, yaitu dengan cara mempresentasikan kembali, mengemukakan kembali materi yang telah mereka diskusikan bersama ya. Jadi mereka lebih paham bukan hanya dari materi yang disampaikan dari guru, mereka pun juga lebih aktif dalam mencari literasi lain mungkin ya. Dan yang terakhir yaitu creativity. Di sini creativity, guru dan peserta didik menarik kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait dengan materi yang disampaikan ya. Dan peserta didik diberi kesempatan untuk menanya kembali apa saja yang belum dipahami, atau mungkin bisa melakukan diskusi lagi ya. Nah, untuk yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Kegiatan penutup hampir sama seperti yang tadi ya pada kegiatan pembuka. Namun di sini kegiatan penutup, peserta didik harus membuat suatu rangkuman atau kesimpulan poin-poin dari materi yang disampaikan oleh guru dalam pembelajaran tersebut. Dalam artian di sini guru harus memastikan agar peserta didik paham dengan materi yang disampaikan. Dan yang terakhir yaitu guru membuat rangkuman lebih simpel ya, agar poin-poin besarnya dalam materi tersebut. Dan yang terakhir yaitu penutup doa seperti biasa dia. Dan yang terakhir yaitu ada penilaian hasil pembelajaran. Di sini penilaian juga dijelaskan pada silabus tadi ya. Ada tes tulis, ada tes lisan, portofolio, dan mungkin ada penilaian keterampilan berupa kerja keaktifan, penilaian proyek, atau membuat sesuatu produk ya, mungkin bikin mind mapping, atau bahkan yang memudahkan siswa untuk memahami lebih ringkasnya ya, memahami materi yang disampaikan untuk lebih ringkas gitu. Dan tujuan dari penilaian hasil pembelajaran yaitu sampai mana sih pemahaman mereka tentang materi yang telah disampaikan. Nah, di situ juga penilaian hasil pembelajaran itu juga mengukur seberapa jauh penjelasan guru, seberapa
sampai ke peserta didik dan kemampuan peserta didik untuk menyerap materi tersebut. Oke, di sini udah saya jelaskan semua tentang RPP, silabus, program semester, dan program tahunan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.